Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat lancar. Selamat berjumpa kembali ya. Berbicara tentang pemasangan timing bell, baik mobil apapun itu ya. Cuma kebetulan kali ini kita pegang mobil T120 SS. Kebetulan habis overhaul. Cuma sengaja kami buat tutorial cara pemasangan timing bell khususnya mobil T120 SS biar lebih jelas ya. Kalau mesin di luar seperti ini, untuk pengambilan gambarnya leluasa, dengan harapan untuk tutorialnya bisa lebih jelas dan lebih detail. Untuk langkah awal ya, di sini langkah awal pemasangan timing bell. Untuk yang utama adalah mencari titik top ya. Top di bagian cam atau top di bagian crankshaft di bawah. Dan sebelum ke pemasangan ya, kami jelaskan dulu sedikit di sini untuk hal apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan pemasangan timing bell baik mobil apapun itu. Untuk yang pertama jelas kualitas spare part ya, atau kualitas timing bell itu sendiri. Diusahakan untuk penggunaan spare part itu penggunaan spare part yang berkualitas, dengan harapan untuk usia pakai yang lebih lama ya, untuk keamanan juga. Karena untuk T120 SS khususnya, apabila timing bell sampai putus, sudah dipastikan untuk mesinnya itu hancur di bagian klep ya, atau di bagian katupnya sudah dipastikan bengkok. Makanya harus dipastikan untuk pemilihan part itu harus menggunakan part yang berkualitas. Kecuali apabila memang belum ada anggaran, bisa menggunakan part KW dengan catatan untuk penggantian kilometernya itu jadi lebih dekat ya, untuk jarak penggantiannya. Beda dengan part original seperti ini, kami menggunakan part original ya. Untuk kekuatannya sendiri, menurut pengalaman kami atau menurut ilmu yang kami ketahui, apabila melakukan pemasangan atau penggantian dengan timing bell original seperti ini mampu bertahan 100.000 km lebih. Dan untuk anjurannya sendiri, untuk aturan di sini, aturan penggantian atau pengecekan timing bell khususnya mobil SS ya, baik karbu atau injeksi. Untuk pengecekan di sini di kelipatan 50.000 km untuk pengecekan atau penyetelan, karena biasanya setelah pemakaian 50.000 km untuk timing bellnya itu sudah mulai kendor, sekalian dilakukan penyetelan sambil pengecekan. Kemudian untuk aturan penggantian timing bell khususnya T120 SS adalah di kelipatan 100.000 km dengan catatan part yang dipakai itu part original. Kemudian setelah pemilihan part ya, yang kedua kalah pentingnya di sini untuk pengecekan bagian tensioner ya, tepatnya part yang ini. Mohon apabila melakukan penggantian atau pengecekan untuk bearingnya itu dicek sekalian. Dan untuk mobil ini, karena setelah kami melakukan pengecekan di bagian tensioner, posisi tensionernya itu sudah ada kocak, dan untuk diputar itu sudah mulai ada suara kasar. Makanya kami lakukan penggantian sekalian di bagian tensionernya. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan setelah pemilihan part, utamanya di pemasangan ya di sini. Pemasangan timing bell utamanya di bagian penyetelan kekencangan. Kami tekankan atau kami sudah sering ingatkan ya. Maaf, di sini kami bukan menggurui, kami hanya berbagi pengalaman. Dan untuk penyetelan timing bell, diusahakan untuk penyetelannya itu tidak boleh ditambah kekencangan manual. Jadi intinya hanya mengandalkan spring ya, spring di bagian tensioner ini ada spring seperti ini. Jadi untuk kekencangannya itu hanya mengandalkan tekanan dari spring itu sendiri. Karena efeknya apabila penyetelan atau pemasangan timing bell yang terlalu kencang, sudah dipastikan untuk usia pakai. Untuk usia pakai baik itu timing bellnya atau tensionernya sudah dipastikan untuk umurnya itu semakin pendek. Makanya kami ingatkan atau kami tekankan untuk penyetelan timing bellnya itu jangan ditambah kekencangan manual, tapi hanya mengandalkan tekanan dari spring. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pengecekan kondisi gigi ya.
karena tak sedikit kami menemukan untuk di bagian giginya itu sudah ada yang aus atau sudah mulai tajam ya. Mohon diperhatikan untuk kondisi giginya, baik itu di bagian cam di atas atau di bagian crankshaft di bawah. Mungkin yang harus diperhatikan hanya seperti itu. Selanjutnya kita proses pemasangan timing bell. Karena untuk titik topnya sendiri sudah kami paskan di sini untuk titik top bagian atas atau bagian cam ya. Bagian nokenas di sini ada tanda segitiga, sengaja sudah kami kasih marking di sini biar lebih jelas ya. Lurus ke tonjolan yang ada di bagian cylinder head. Bisa kelihatan ya, mirip tonjolan segitiga, lurus dengan ini. Kemudian untuk yang bawah, ini tandanya adalah nap atau pipa yang ini ya. Lurus dengan tonjolan yang ini. Apabila sudah dipastikan lurus, kita tinggal pemasangan tensioner, disusul nanti pemasangan timing bell. Pantai nyeri cangkeng. Ini udah mulak malik. Kupling lain. Teh keteng nama motor mah. Keteng. Bukan aya mah ku karet. Lanjut untuk timing bellnya sudah terpasang ya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Untuk pemasangan awalnya, untuk tensionernya kita tarik dulu ke sini ya, kita pentokkan ke sini, kita congkel atau kita tarik pakai tangan dengan tujuan untuk pemasangan timing bellnya itu mudah ya. Lalu apabila sudah terpasang seperti ini, kita tinggal kendorkan untuk 2 buah baut pengikat yang ini ya. Nanti untuk tensionernya ini bisa bergeser ke sini karena tertekan oleh per atau spring. Kemudian kita putar untuk crankshaft ya, kita putar ke kanan ke sini dengan tujuan di bagian sebelah sini ada tekanan dan untuk springnya bisa bergeser. Dan apabila ini sudah dirasa cukup kencang, kita tinggal kencangkan untuk 2 buah baut pengikat yang ini. Seperti yang kami katakan di awal, untuk kekencangannya jangan sampai ditambah tekanan manual, hanya mengandalkan tekanan dari spring yang ini. Enak mah kayak apa? Sorangan ya. Budak dia pakai budak gua. Oh. Hah? Jarang dipakai banget awet setelah beli itu. Oke lanjut, untuk timing bellnya sudah terpasang dan sudah kencang ya seperti ini. Bisa kelihatan tadi untuk kekencangannya hanya mengandalkan spring yang ini dengan cara memutar crankshaft ke sebelah kanan dengan tujuan ada tekanan dari cam sehingga untuk timing bellnya itu kencang. Dan kurang lebih untuk cara pemasangan timing bell khususnya mobil T120 SS baik itu injeksi atau karbu sama ya seperti ini. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang ingin melakukan pemasangan timing bell. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.